Hari ini kita akan kembali berdoa dengan tuntunan kitab Mazmur. Dalam hal ini yaitu memulainya dengan Mazmur pasal pertama. Di dalam Mazmur yang sangat indah ini, pemazmur mengutarakan tentang prinsip-prinsip dari hidup dalam kebahagiaan. Tentang hal tersebut, di ayat 1-6 diutarakan 3 prinsip yang penting dari kebahagiaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Prinsip yang pertama, orang akan mengalami kebahagiaan apabila ia hidup dalam pergaulan yang benar. Hal tersebut diutarakan di ayat 1 sebagai berikut. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apabila orang hidup dalam pergaulan yang buruk, yaitu bergaul dengan orang berdosa, tidak akan mengalami kebahagiaan, maka tidak demikian halnya dengan orang yang hidup dalam pergaulan yang benar. Pergaulan yang benar ini utamanya adalah bergaul secara akrab dengan Tuhan. Hanya dalam relasi dengan Tuhan sajalah orang akan mengalami kebahagiaan. Prinsip yang kedua, orang akan mengalami kebahagiaan apabila ia hidup dengan menyukai firman Tuhan. Sebab pada dasarnya firman Tuhan merupakan tuntunan yang diperlukan oleh semua orang. Hal ini diutarakan di ayat 2-3. Di ayat 2 ditulis seperti demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya, apabila orang menaati tuntunan firman Tuhan, maka yang bersangkutan akan mengalami kebahagiaan dan keberhasilan yang Tuhan sediakan. Prinsip yang ketiga, orang akan mengalami kebahagiaan apabila ia hidup dengan berjalan dalam kebenaran. Hal tersebut diutarakan di ayat 4-6. Di ayat 6 ditulis seperti berikut. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Memang, orang yang bergaul akrab dengan Tuhan dan menaati nasihat firman-Nya akan berjalan dalam kebenaran. Sehingga sebaliknya dari tersesat kepada keruntuhan, orang tersebut akan mengalami kehidupan yang limpah dengan kebahagiaan. Mari, melalui doa dan pujian yang kita naikkan kepadanya, kita membangun keakraban dengan Tuhan dan merenungkan serta menyerahkan diri dalam ketaatan kepada tuntunan firman-Nya. Tuhan Yesus setia. Apabila kita menaati firman-Nya, maka keberhasilan dan kebahagiaan akan kita alami sebagaimana yang Ia janjikan. Mazmur pasal 1 ayat 1-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau bersedia memberi nasihat yang benar. Kalau nasihat orang fasik akan menjerumuskan kami kepada keruntuhan dan membawa kami hidup jauh dari kebahagiaan, maka nasihat-Mu justru akan membawa kami mengalami kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Karena sesungguhnya Engkau baik. Apapun yang Kau rencanakan senantiasa baik adanya. Oleh karena itu, apapun yang Kau nasihatkan selalu demi kebaikan dari kami. Engkau mengasihi kami dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Nasihat-Mu tidak pernah keliru karena Engkau maha tahu adanya. Oh Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan masa depan yang panjang yang ada di hadapan kami. Kalaupun kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi, kami percaya kalau Tuhan yang menyertai kami, maka kami tidak perlu merasa khawatir tentang apapun juga. Oleh karena itu, ke dalam tangan-Mu kami memasrahkan hari esok. Dengan percaya, Tuhan Yesus, Engkau dapat diandalkan. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus yang selalu dapat diandalkan itu. Mari kita berdoa. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Taurat-Mu, firman-Mu itu benar. Dan orang yang hidup menyukai firman-Mu, Engkau janjikan kebahagiaan yang limpah. Orang yang hidup merenungkan firman-Mu, akan Kau puaskan dengan kebenaran. Kebenaran yang membawa kami ke hari depan yang indah. Karena sesungguhnya Engkau menyampaikan firman dan semuanya jadi sesuai dengan apa yang Kau firmankan. Oleh karena itu kami berdoa, tuntun hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami di jalan-jalan-Mu yang benar. Dikala kami tidak tahu mana jalan yang harus kami ambil, tuntun kami ya Tuhan dengan Roh-Mu, sehingga kami tahu pilihan mana yang harus kami ambil. Oh Tuhan, tuntunlah hidup kami. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus menuntun hidup saudara melalui firman dan Roh-Nya, karena tuntunannya tidak pernah salah. Dengan membuka diri kepada tuntunan Tuhan, mari kita berdoa.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau bersedia memberkati umat-Mu dengan keberhasilan. Di dalam segala keadaan, Engkau bersedia memberkati umat-Mu. Karena sesungguhnya keberhasilan yang daripadamu itu limpah adanya. Karena sesungguhnya keberhasilan yang daripadamu tidak akan pernah layu, tidak pernah lapuk oleh hujan, tetapi senantiasa berlimpah-limpah. Tuhan, kami percaya, tanpa berkat-Mu upaya kami sia-sia adanya. Tanpa berkat-Mu semua jerih lelah kami terbatas manfaatnya. Tetapi kalau Engkau yang memberkatinya dengan keberhasilan sesuai dengan janji-Mu, maka kami akan menikmati keberhasilan itu sepanjang kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, Engkau bersedia memberkati umat-Mu dengan keberhasilan, tepati dan genapi janji-Mu itu. Saudara-saudari, dengan membuka hati dalam iman kepada Tuhan, mari kita mohon agar Tuhan Yesus memberkati semua yang kita kerjakan. Baik dalam pekerjaan sehari-hari, dalam rumah tangga, dalam bersekolah, dengan keberhasilan. Mari kita berdoa. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Tuhan Yesus, kalau keberhasilan yang didapatkan oleh orang fasik bersifat sementara, tidak abadi, bagaikan sekam yang ditiupkan angin. Tetapi tidak demikian halnya dengan keberhasilan yang Kau limpahkan. Sebab orang fasik akan lenyap seperti sekam yang dihembuskan angin. Orang yang berharap kepadamu, orang yang hidup di dalam kebenaran-Mu akan tetap untuk selama-lamanya. Karena keberhasilan yang Kau sediakan tidak tergantung kepada keadaan. Di musim kemarau, di musim hujan, Engkau sanggup memberkati umat-Mu. Di segala situasi, Tuhan berkat-Mu tidak pernah berhenti. Oleh karena itu menghadapi masa-masa yang sukar kami percaya, pengharapan kami kepadamu tidak akan pernah berakhir dengan kekecewaan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, pemeliharaanmu selalu dapat diandalkan. Berbahagialah orang yang hidup dalam pemeliharaan Tuhan Yesus, sebab Engkau adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh beban dan kekhawatiran dalam hati kami.
Saudara-saudari, serahkan semua kekhawatiran dalam hatimu ke dalam tangan Tuhan, karena Dia gembala yang baik, yang bertanggung jawab dalam memelihara kawanan domba-Nya. Mari kita berdoa. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau pembela umat-Mu. Sehingga bila orang fasik tidak tahan dalam penghakiman, orang yang hidup dekat dengan Engkau, orang yang Engkau benarkan karena anugerah-Mu, akan berkemenangan dalam sukacita. Tuhan pembela, kami menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu. Tuhan pelindung umat-Nya, di bawah sayap-Mu kami berteduh. Karena sesungguhnya di dalam Engkau ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Di segala badai, di segala situasi, perlindungan-Mu itu selalu dapat diandalkan. Tuhan Yesus, batu karang yang teguh, kota benteng, kubu pertahanan umat-Nya, lindungilah kami dari segala mara bahaya. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus melindungi hidup Anda dan membela saudara dari segala situasi yang buruk. Perlindungan dan pembelaannya dapat kita andalkan. Mari kita berdoa, memohon pertolongan, perlindungan, dan pembelaan Tuhan.
Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan Yesus, Engkau Maha Tahu. Tiada apapun yang tersembunyi dari matamu. Engkau mengetahui apapun yang ada dalam hati kami. Pikiran, niatan, perasaan kami, Engkau memahaminya. Sebagaimana Engkau juga mengetahui jalan hidup kami dan masa depan kami. Karena itu kami percaya kalau Engkau yang menata hidup kami, maka hidup kami akan berjalan dalam terang yang gemilang menuju hari esok yang cerah. Oh Tuhan Yesus, kepada-Mu yang Maha Tahu itu, kami berserah dan berharap. Kami percaya kemahatauan-Mu, hikmat-Mu tetap untuk selama-lamanya, tidak pernah berubah. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami memohon pertolongan. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus menolong rumah tangga saudara, menolong pekerjaan usaha, keuangan saudara atau studi saudara, menolong kesehatan saudara, dan menolong orang-orang yang ingin Anda doakan dalam syafaat pribadi saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang setia, Tuhan Yesus yang selalu dapat diandalkan, Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan umat-Nya, Tuhan Yesus yang dengan bertanggung jawab memelihara kawanan domba-Nya. Oh Tuhan Yesus, kepada-Mu kami berharap, karena kami percaya hanya dalam keakraban dengan Engkau, di situ kami mengalami damai dan kebahagiaan. Hanya dengan hidup sesuai tuntunan firman-Mu, maka kami akan hidup dalam keberhasilan. Hanya kalau kami berjalan dalam kebenaran sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, maka limpah keberhasilan akan mengikuti hidup kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua doa dan harapan kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau mengetahui apa yang menjadi isi hati kami. Dan Engkau mengetahui betapa kami perlu Engkau ya Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau dan kami bersandar kepadamu. Kepadamu ya Tuhan Yesus kami berharap. Tuhan Yesus, dengar doa umat-Mu. Jawab doa umat-Mu tepat pada waktunya. Karena Engkau bersedia mendengar doa umat-Mu. Engkau bersedia menjawab doa umat-Mu. Dan Engkau sanggup menjawabnya sesuai dengan rencana-Mu yang indah. Dalam keyakinan akan hal itu, dengan percayakan kasih kuasa-Mu yang tidak pernah berubah, hikmat dan kesetiaan-Mu yang tetap untuk selama-lamanya, kami menyerahkan masa depan kami, menyerahkan masa depan rumah tangga kami, menyerahkan masa depan bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus, tolong bangsa yang besar ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pemimpin yang di pusat sampai ke daerah.
Tuhan, penuhi hati mereka dengan takut akan Tuhan. Beri kebijaksanaan dalam diri mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini secara bertanggung jawab. Kami menyerahkan aparat keamanan TNI Polri ke dalam tangan Tuhan. Tolong mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban atas negeri ini. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hari esok kami. Hari-hari yang kami akan lewati, kami percayakan dalam tangan Tuhan. Genggam hidup kami, tuntun hidup kami, serta hidup kami. Kepadamu kami mengangkat doa, pujian, dan syukur kami. Karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada jawaban. Di dalam nama Tuhan Yesus ada masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan. Kepadamu ya Tuhan Yesus kami mengangkat doa. Amin.